Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Toto Nuryawan. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN kelas 9 bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan dibahas yaitu A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita bahas yaitu A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pertama yaitu memuat dalil objektif, yakni kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif mengandung dalil subjektif, yakni aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Karena manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Kedua makna alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah. Yang kedua yaitu alinea kedua. Pada alinea kedua yaitu timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga yaitu alinea ketiga. Pada alinea ketiga yaitu bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak hanya hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Yang keempat adalah alinea keempat. Pada alinea keempat yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yakni sebagai berikut. 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar yakni batang tubuh atau pasal-pasal kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya setiap warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah bentuk negara yakni bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan yaitu pemerintahannya sebagai bersifat turun-temurun. Yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Kelima, sila Pancasila merupakan satu kebulatan untuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Materi selanjutnya yaitu bagian B yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bagian B ini ada dua pembahasan yaitu yang pertama hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
menempatkan suatu tujuan atau cita-cita untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan, mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila dari sila keempat Pancasila. Keempat, pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila pertama dan sila kedua Pancasila. Yang kedua, yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Penjelasan UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Materi terakhir yaitu bagian C, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, yaitu sikap positif pokok pikiran persatuan. 1. Ada menjaga kerukunan di lingkungan keluarga. Yang kedua, bermain dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan memikirkan kepentingan bersama. Yang keempat, membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. Yang kedua, yaitu sikap positif pokok pikiran keadilan sosial. Yang pertama, bersikap adil pada anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. Yang kedua, mentaati seluruh peraturan yang berlaku baik di sekolah, rumah, atau lingkungan lainnya. Yang ketiga, menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Yang ketiga, yaitu sikap positif pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang pertama ada menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah baik di lingkup keluarga, sekolah, dan lingkungan lainnya. Yang kedua, saling menghargai pendapat saat sedang berdiskusi. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan di lingkungan, misalnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lain-lain. Yang keempat, bagi yang sudah cukup umur ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Yang terakhir yaitu sikap positif pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Ada taat beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah. Yang ketiga, menghargai orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Yang keempat, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama dan kepercayaan
miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you for watching.